Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali melalui siaran video ini. Mudah-mudahan dengan berjumpanya kita menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan banyak yang saya akan sampaikan, hanya sedikit saja tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari dan kita juga pasti diingatkan selalu oleh guru-guru kita bahwa banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan tentunya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Sebelum ke arah bagaimana kita cara mensyukuri nikmat Allah, tentunya Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung nikmat Allah, tentunya tidak akan pernah terhitung saking banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat yang kita rasakan, kenyamanan, makan enak, panca indera berjalan dengan normal, masih diberikan kehidupan, punya pekerjaan, punya pasangan hidup, punya buah hati. Banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan, disadari maupun tidak disadari. Tetapi di ayat Al-Quran juga Allah mengajarkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kita jangan dulu menghitung nikmat di luar diri kita. Tengok aja apa saja nikmat yang ada di dalam diri kita. Mata bisa melihat, hidung bisa menghirup udara dengan lancar di pagi hari. Menghitung napas aja berapa kali sehari, itu kita tidak sanggup untuk menghitungnya. 1 menit berapa kali kita bernapas, itu juga tidak tahu. Untung saja Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitungnya. Tetapi tentu itu merupakan pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah caranya tiada lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat nih sekarang. Ini sehat, nikmat pemberian dari Allah. Maka syukuri. Gunakan kesehatan kita ini di jalan Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah itu adalah menggunakan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, maka sholat, ruku, sujud, di sepertiga malam tahajud, itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah sampai terheran-heran melihat Rasulullah SAW begitu rajinnya melaksanakan sholat sunnah, dari malam sampai tengah malam, bahkan sampai sepertiga malam, terus aja melaksanakan sholat. Sampai ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kamu kan sudah mendapat jaminan surga, dosamu kan sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu, dosamu yang sekarang, bahkan yang akan datang telah Allah ampuni. Kok kamu masih rajin melaksanakan ibadah seperti orang yang banyak dosa? Apa jawab Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah?
apalaan akuna abdan sakuro. Apalaan akuna abdan sakuro. Apa kamu tidak pengen aku menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan di dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan, karena Rasulullah SAW yakumu minal lail hatta tatabattara qadamahu. Jadi Rasulullah SAW tegak di waktu malam, melaksanakan sholat malam, tahajud, sampai kakinya bengkak. Karena kelamaan berdiri, ayat yang dibaca panjang, maka turunlah darah dari atas ke kaki. Akhirnya kakinya bengkak. Itu di dalam riwayat. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat kesehatan. Jangan ditanya lagi soal masalah dia punya harta disedekahkan, bahkan tidak ada uang nginep. Sampai-sampai kan para sahabat bingung karena Rasulullah SAW habis sholat, assalamualaikum, terus lari, tidak wirid, tidak dikir dulu. Sahabat heran. Tidak lama Rasul kembali lagi ke masjid, mau lanjutkan dikirnya. Terus sahabat nanya, tadi kemana ya Rasul? Kok tidak wirid dulu, tidak dikir dulu? Oh iya, di rumah saja ada uang berapa dirham itu, lupa saya gak disedekahkan. Maka mumpung saya ingat, saya sedekahkan dulu. Habis tuh uang, sekarang ayo kita lanjut wirid lagi. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain daripada kita nikmati, ya bantu orang-orang yang susah, bantu orang-orang yang lemah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu orang-orang yang jompo, dan lain sebagainya. Jadi tentunya tidak akan cukup sampai di sini berbicara tentang banyaknya pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti sebagai penutup, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan menambah nikmat tersebut. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang pelit ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa dengan disedekahkannya rezeki kita, maka itu menjadi pengundang datangnya rezeki yang lain. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, as-shadaqatu tajlibur rizki. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Makanya orang-orang yang sudah rajin sedekah, sudah yakin bahkan dengan sedekah itu bisa mendatangkan lebih banyak lagi rezeki, sampai sekarang tetap jadi donatur. Itu orang-orang yang percaya terhadap bahwa rezeki adalah pemberian dari Allah, yang ketika kita dibagikan sebagian rezeki kita, maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lainnya. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tetapi kalau kita mengingkari nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah tidak kita syukuri, maka awas, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, azab Allah pedih bagi orang-orang yang tidak tahu terima kasih terhadap pemberian dari Allah, tidak disyukuri, badan sehat, tidak melaksanakan kewajiban, harta banyak, pelitnya luar biasa. Maka ingat, azab Allah sangat pedih.
Adab itu berlaku di akhirat, tetapi jangan lupa kadang-kadang down payment, kadang-kadang DP-nya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang sedikit. Maksudnya kan qalilam mataskurun, ayat Al-Qur'an seperti itu. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Makanya Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang sedikit, golongan orang-orang yang sedikit, maksudnya orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.